Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabat GIF dan juga sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa tentunya sahabat ya. Ya walaupun hanya melalui media YouTube. Selamat malam saya ucapkan buat sahabat semua yang menonton video ini di malam hari. Mana tahu ada sahabat Kelana Masa dan sahabat GIF yang menonton video ini pada siang hari. Saya ucapkan juga selamat siang tentunya ya. Semoga berkah Allah atas kita semua dan semoga juga teriring doa dari saya. Semoga hajat yang ada pada kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada. Lagi-lagi sahabat ya, pada kesempatan kali ini anggota saya kepingin ngobrol dengan saya terkait beberapa video di Kelana Masa tentunya ya. Ya semoga saja nanti obrolannya ada hal-hal yang positif, bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua, khususnya pribadi saya sahabat ya. Umumnya ya siapapun yang memang merasa isi obrolan yang ada nantinya ada kebaikannya ya, seperti itu sahabat ya. Apa hal Bang Anto yang kepingin dibincangkan tentunya? Nah, begini Gus. Iya ya, oke. Sebelum itu saya sambil merokok lah ya. Iya Gus. Iya. Karena saya merokok juga. Iya sambil merokok. Oke, silakan. Ini tentang pawang hujan Gus. Sebelumnya kan kita pernah bermediumisasi di channel Kelana Masa tentang pawang hujan kan gitu. Iya. Kala itu kan oknum jinnya yang kita panggil. Jadi kan banyak juga diceritakan tentang hujan tadi kan gitu kan. Cara kerjanya cemana kan gitu. Pandangan Gus Iman tentang pawang hujan itu bagaimana gitu? Oke ya. Sebenarnya terkait fenomena pawang hujan ya. Memang pawang hujan ini bahasa pawang hujan ya. Ini bagian daripada ya kearifan lokal lah ya. Karena Nusantara ini sebelum Islam masuk, sebelum Islam datang, ini pun sudah banyak budaya ya. Bahasa pawang hujan ini ya kalau menurut saya hanya sebatas kearifan lokal. Seperti itu. Dan memang tak bisa dipungkiri di luaran sana mungkin ada beberapa pihak yang merasa dan mengaku punya profesi seperti itu. Ya kita hargai mungkin dalam rangka ya, saya yakin dan berprasangka baik. Mungkin niat tujuannya bagus ya. Perkara caranya mungkin berbeda-beda ya seperti itu. Ya itu masing-masing lah ya seperti itu. Artinya ya kalau menurut saya itu nggak ada masalah. Catatan dalam konteks ini menurut pribadi saya itu bagian daripada kearifan lokal ya. Saat kita punya hajat ya mohon kepada Allah ya. Lebih dikenal itu kan kepada Tuhan yang Maha Esa secara umumnya lah. Karena di Indonesia ini kan banyak keyakinan, banyak pemahaman, terkadang sedikit agak berbeda sudut pandangnya dalam Islam ya. Berbeda itu karena ya mungkin berbeda cara dan berbeda agama, berbeda keyakinan, hanya itu sebetulnya. Jadi kalau kita sendiri kan beragama Islam kan. Iya. Menurut agama Islam sendiri ada nggak itu pawang hujan gitu? Oh iya. Kalau pertanyaannya dalam Islam apakah ada pawang hujan? Kalau menurut saya pawang hujan, konotasi pawang hujan kalau dimaksudkan itu untuk menghentikan hujan, saya rasa dan sejauh saya memahami itu ya nggak ada. Cuma kalau kita teringat daripada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi itu memang ada, tapi tujuannya bukan untuk menghentikan hujan. Ya. Bukan untuk menghentikan hujan. Bukan, tapi dalam rangka memohon kepada Allah supaya hujan itu diturunkan di daerah lain, di daerah yang berbeda saat kita memohon seperti itu. Doanya itu ada. Teringat dalam salah satu kitab yang pernah saya baca, bunyi doanya Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma hawalaina wala alaina. Seperti itu, ya. Itu Nabi sendiri yang mengajarkan. Artinya di situ bukan untuk menghentikan hujan, tapi memohon kepada Allah supaya hujan itu diturunkan di tempat yang berbeda. Ya, karena mungkin kita saat membaca itu kita punya hajat kepada Allah supaya di lokasi yang kita maksudkan, supaya ya sementara mungkin dikasih panas terlebih dahulu, nggak hujan intinya. Jadi kesimpulan daripada doa yang saya bacakan tadi itu bukan untuk menghentikan hujan, tapi mendatangkan hujan gitu ya. Bukan untuk mendatangkan hujan juga, tapi untuk menggeser. Ya, hanya menggeser ataupun memohon supaya hujan itu dipindahkan. Ya, bukan untuk menghentikan hujan. Ya. Jadi makanya di awal tadi saya mengatakan pawang hujan dalam Islam, ya yang saya pahami ya nggak ada. Iya. Tapi kalau konotasi mengartikan pawang hujan itu dimaksudkan menghentikan hujan gitu. Mungkin ya seperti itu, menggeser ataupun memohon supaya hujan itu diturunkan di tempat lain. Karena sebetulnya begini loh Bang Anto, hujan ini bagian daripada rahmat Allah juga. Mungkin saat kita punya hajat, kepingin gak hujan, kalau kita meminta gak boleh hujan, ya gak cocok juga. Karena mungkin di luaran sana, di daerah yang berbeda, membutuhkan hujan. Ya. Jadi gak boleh dan gak perlu untuk kita meminta Allah menghentikan hujan. Berarti kalau bahasanya kita pun nggak boleh egois gitu. Nggak boleh, iya, nggak boleh egois. Sementara kita di sini kita nggak perlu hujan, tapi di tempat lain perlu hujan. Perlu hujan, ya. Maka dari itu inti daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu, bukan untuk menahan hujan, bukan juga untuk menghentikan hujan, tapi intinya memohon kepada Allah supaya hujan itu diturunkan di tempat lain, seperti itu. Jadi memang sempat viral juga kala itu ya, kita tengok video-video juga, berita-berita terkait pawang hujan. Ya seperti itulah intinya, pawang hujan itu hanya bahasa lokal, ya kearifan lokal lah kalau menurut saya. Biasa-biasa saja lah, tak usah kita terlalu heboh menyikapi hal-hal seperti itu. Ada hal yang lebih penting untuk kita utamakan, untuk kita pikirkan, yakni bagaimana kita bisa hidup rukun damai, saling bisa menghargai, saling bisa menghormati. Dan kita harus juga berpikir terkait itu, karena gak bisa dipungkiri Nusantara, khususnya Indonesia ini beraneka ragam. Makanya kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu sebetulnya. Yakni apa? Sama-sama warga negara Indonesia. Seperti ini kan selalunya gini Gus, yang selalu terjadi di masyarakat kita kan, kalau ada hajatan gitu, ada hajatan, siapa pawang hujannya kan gitu. Apalagi sempat nanti di hajat itu hujan nggak paten ini apanya ini pawangnya ini kan gitu selalunya. Ya memang nggak bisa dipungkiri lah, kearifan lokal kita memang begitu ya. Ya kita maklumi, kita hargai, kita junjung. Yang terpenting kita tidak perlu saling sikut kiri kanan. Ya. Dalam Islam pun saat punya hajat seperti itu ada ajarannya. Silakan mohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah tentunya. Doanya seperti apa yang seperti saya bacakan tadi di awal ya. Ya dalam rangka mohon kepada Allah supaya hujan itu diturunkan di tempat yang berbeda, di tempat yang lain. Hanya itu. Bukan untuk menghentikan hujan. Bukanlah ya. Sebetulnya hujan tidak bisa dihentikan. Ya. Hujan tidak bisa dihentikan karena hujan ini pun sebetulnya makhluknya Allah. Memang nantinya katakanlah seberapa ampuh doa kita, seberapa mustajab permohonan kita kepada Allah, itu nanti ada beberapa pasal-pasal yang harus coba untuk dipahami ya. Karena terkadang memahami sebuah doa ini awalnya memang cukup dengan dibaca, tapi dibutuhkan keyakinan penuh ya kepada Allah. Kedua, dibutuhkan istiqomah ya. Istiqomah dalam beberapa hal. Kenapa seperti itu? Contohnya begini, saya ilustrasikan lah ya. Kita makhluk Allah bukan?
makhluk. Hujan makhluknya Allah? Bukan makhluk. Yang lain makhluknya Allah? Bukan. Contohnya gunung, lautan, pohon-pohonan, itu pun makhluknya Allah juga. Kita gambarkan, kalau saya selaku makhluk Allah, abang juga makhluk Allah, kalau kita akrab kan enak. Ya. Kalau kita udah akrab, saling kenal, saling mengenal, saling memahami, itu enak sebetulnya. Begitu juga antara kita dan hujan. Ya, hujan itu pun makhluknya Allah juga. Kita kenal, kita mohon kepada Allah secara hakikat, syariatnya dengan doa, tapi batin kita, itu nanti ada pelajaran yang lebih rinci tentunya. Jadi ya mudah-mudahan selagi catatan kita Islam lah ya, menggunakan cara-cara yang memang baik dan benar, yang gak ada masalah. Perkara adanya kearifan lokal di sekitaran kita, ya kita hargai. Itu caranya masing-masing. Ya, seperti itulah ya. Itulah tentang pawang hujan. Ya, kalau Islam mengandalkan doa, ya doa, karena doa itu kita sandarkan, kita sambungkan kepada Allah. Allah yang menggenggam segala makhluknya. Jadi mudah-mudahan kalau Allah sudah mengiyakan atas keinginan hajat kita, ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan dikabulkan apa hajat kita. Seperti itu, bisa dipahami lah ya. Oke, ya. Itulah sahabat GIF ya. Ternyata seputaran pawang hujan yang mau dipertanyakan sama salah satu anggota kita, sahabat ya. Ya mudah-mudahan isi obrolan ini bisa menjadi tambah manfaat untuk sedikit pengetahuan buat kita semua. Tapi bila mana ada uraian atau obrolan kami di sini, sahabat GIF ya, bila mana toh menurut panjenengan semua ada yang kurang pas ataupun kurang berkenan, tentunya ya tak lupa saya mohon maaf dan ya harap dimaklumi lah, tak usah dibesar-besarkan. Intinya pawang hujan itu ya hanya itulah sedikit yang saya pahami, yang bisa saya uraikan atas anggota saya. Itu bagian daripada kearifan lokal. Perkara dalam Islam itu apakah ada doanya saat membutuhkan suasana nggak hujan? Ada. Nah, itu doa insya Allah yang saya pahami itu dulunya uraian guru saya, berdasarkan yang saya terima itu pun diajarkan oleh beliau Rasulullah ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya seperti itu. Sahabat GIF ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa difahami sedikit obrolan kami. Di penghujung bila mana ada hal khususnya tutur sapa bahasa yang kurang berkenan, tentunya saya ulang balik, lahir batin, dunia wal akhirat, saya mohon maaf, mohon diizinkan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.